Beberapa tahun yang lalu muncul sebuah strategi yang kemudian populer, strategi yang banyak dilakukan oleh pemain baru terutama bidang teknologi, startup teknologi. Dan ini kemudian ngelebar ke bidang-bidang lain. Strategi ini cukup menakutkan bagi para pemain lama, existing. Strategi ini disebut dengan bakar uang. Apa benar bakar uang itu nggak fair dan berbahaya? Apa sama sekali nggak boleh dilakukan? Dan gimana caranya supaya bisa bersaing dengan pesaing yang melakukan bakar uang? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Bakar uang ini kan sebenarnya cuma kiasan ya, bukan berarti uangnya dibakar kayak ritual mistis untuk dapetin pundi-pundi penjualan, enggak ya. Tapi lebih ke aktivitas ngelakuin promosi dengan memberikan subsidi sehingga konsumen mau beralih dari brand lain yang kemudian mencoba brand yang kita tawarin ini gitu ya. Nah, menakutkan buat pesaing karena mereka berani rugi. Wah, gimana? Atau setidaknya nggak untung lah alias BEP gitu ya. Nah, orang berpikir, ngapain juga punya penjualan tinggi kalau nggak ada lebihnya, nggak profitable. Jadi kayak kerja sukarela aja, cuma dapet thank you aja gitu ya. Untungnya sekarang bakar uang udah nggak terlalu marak. Pertama karena startup udah nggak punya pendanaan yang tak terbatas seperti sebelumnya. Dan kedua karena sebagian besar dari mereka yang ngelakuin bakar uang, either udah menuai hasilnya dan jadi finalis dari persaingan, atau udah gulung tikar karena ternyata nggak profitable. Mereka nggak kuat gitu ya. Nah, tapi mari kita bahas supaya kita tahu logiknya gimana sih mereka ngelakuin itu, sekaligus siap-siap kalau kedepannya ada lagi harus gimana nih. Dan anyway, menurut saya tidak semua strategi bakar uang itu jelek. Kalau kita ngerti sebenarnya tetap ada kesempatan di situ ya. Nah, kita butuh ngerti dulu apa sih yang dipikirin orang ketika melakukan strategi bakar uang. Semua produk punya budget marketing. Besarannya beda-beda. Ada yang 1%, tapi ada juga yang sampai belasan persen. Tapi intinya masing-masing udah punya besaran normalnya masing-masing. Nah, marketing budget ini kan nggak independen ya. Dan justru ini yang seringkali jadi masalah. Misalnya target sales 10 miliar, marketing budget 10%, artinya budget marketingnya 1 miliar. Artinya kalau bisa menghasilkan 10 miliar, boleh spend 1 miliar. Tapi yang sering terjadi, realisasi penggunaan marketing budgetnya sesuai, yaitu 1 miliar. Tapi salesnya nggak tercapai, misalnya cuma 8 miliar. Artinya realisasi marketing budgetnya jadi 12,5%. Dan ini sering terjadi ketika penggunaan marketing budgetnya fixed cost gitu. Dan itulah yang akhirnya membuat orang berpikir gitu ya. Nah, maksudnya apa? Marketing budgetnya dipakai untuk belanja media dan activity yang mau berapapun dampaknya ke sales, cost-nya fix di depan. Kalau kebetulan media atau activity-nya overperform, maka bisa aja 1 miliar itu yang tadinya ekspektasinya membawa 10 miliar penjualan, ini naik jadi 20 miliar sehingga cost-nya jadi 5% dan brand menang banyak karena lebih irit. Tapi ada resiko sales-nya nggak sampai 10M dan brand tetap harus bayar 1M. Dan kita pun jadi nggak capai target, tapi uangnya habis. Nah, logik ini yang akhirnya bikin banyak startup berpikir ulang. Tech startup kan kebanyakan didirikan oleh dan disupervisi oleh venture capital yang background-nya adalah orang-orang finance. Jadi kuat perhitungan numbers-nya, tapi nervous untuk sesuatu yang nggak pasti. Sayangnya sales dan marketing seringkali kan juga memang nggak pasti. Maka dari itu, mereka cari cara yang lebih pasti, yaitu cari cara yang bisa bikin ini tadinya fixed cost berubah jadi variable cost. Di media mereka bisa pakai digital marketing dengan buying performance based model. Baru bayar kalau goal yang disepakati udah tercapai. Bisa kalau impression udah nyampe segini baru kita bayar. Kalau kliknya udah nyampe segini baru kita bayar. Bahkan install atau transaksi. Tapi sayangnya, selain digital agak sulit untuk bisa jalan seperti itu. Akhirnya mereka jalanin dalam bentuk subsidi harga. Baik itu diskon ataupun voucher. Kalau kita pasang iklan TV, laku nggak laku tuh bayar. Kalau voucher atau diskon, cost-nya baru keluar ketika transaksi terjadi, walaupun tetap butuh budget media. Tapi diskon atau voucher bisa bikin offernya jadi lebih menarik. Dan pada akhirnya efektivitas medianya meningkat. Jadi sebenarnya make sense banget untuk ngelakuin ini. Minimize risk, cost baru keluar ketika udah laku dibanding belanja media jor-joran. Laku nggak laku, duit keluar. Tapi lalu kenapa ada yang berhasil, ada yang enggak? Karena ada produk-produk yang nggak relevan untuk pakai ini sebenarnya. Pakai strategi bakar uang. Nah, sekarang kita bahas siapa sih yang cocok untuk pakai ini. Yang pertama adalah produk yang secara tangible unggul gitu ya. Kalau kita jualan makanan, udah tes di segmen yang relevan dengan jumlah yang nggak kecil dan sebagian besar bilang, wah ini enak banget, sampai mau beli lagi, maka bakar uang jadi pilihan yang make sense. Dulu saya pernah cerita, ada tetangga saya dekat rumah, orang buka warung bakmi, padahal udah ada 2 penjual bakmi yang rame, datang yang ketiga ini dan memang enak banget. Yang dia lakukan apa?
dia bikin di hari pembukaannya 1 hari makan gratis, 1 orang 1 mangkok. Dan apa yang terjadi dari hari itu 30 tahun kemudian, 30 tahun lalu ya, sampai hari ini warung bakmi ini masih sustain, bahkan jadi ada 2 cabang di area yang sangat dekat. Sementara 2 existing yang sebelumnya ada, yang satu udah tutup, yang satu udah mengecil jauh. Tapi ini cuma bisa dilakukan untuk produk yang beda kualitasnya kerasa banget secara jelas atau tangible. Bakmi ini salah satunya. Apakah semua makanan bisa? Belum tentu. Misal, gado-gado. Kayaknya gap antara yang biasa, gado-gado yang biasa sama gado-gado yang enak banget tuh nggak terlalu jauh gitu. Gado-gado mau seenak apa sih gitu ya. Jadi mungkin dampaknya nggak akan sebegitu kuat seperti bakmi. Bahkan nggak semua minuman pun bisa. Air mineral nggak bisa. Karena kita susah bedain apa sih enaknya ini dibanding itu. Teh juga, kecuali peminum teh sejati gitu ya, kita nggak terlalu bisa bedain. Nah, selain makanan gimana? Hotel itu tangible. Transportasi publik itu nggak begitu tangible. Sehingga harus hati-hati kita lihat produk kategori kita ini tangible nggak perbedaan offernya. Kalau tangible, maka kita bisa pakai, karena abis itu cuma buat bikin orang nyobain dan orang akan balik lagi. Tapi kalau nggak tangible, lebih baik jangan. Tapi ada satu lagi kategori yang kita harus lihat bukan cuma di kategori level. Contohnya fashion. Fashion itu ada segmen yang tangible sekali, tapi ada yang beda-beda tipis, gitu ya. Jadi harus pintar-pintar lihatnya. Kalau sebuah produk bedanya tangible sekali, maka Bakar Uang ini benar-benar untuk bikin orang nyobain dan akhirnya kualitas produk yang jadi pembeda. Jadi cuma butuh bikin mereka nyobain sekali aja. Habis itu balik bahkan rekomendasiin ke teman, dan disitulah Bakar Uang bisa ambil peran dan bisa jadi opsi yang masuk akal. Yang kedua adalah produk yang butuh kebiasaan. Ada beberapa produk yang konsumsinya membutuhkan kebiasaan. Gadget misalnya, kan ada UI-nya, user interface-nya. Makanya iPhone user nggak gampang pindah ke Android, begitu juga sebaliknya, Windows dan macOS juga sama gitu ya, begitu juga sebaliknya. Bahkan mobil pun juga sama, tiap mobil itu punya karakter. Bahkan ketika sama-sama dari negara yang sama. Contoh misalnya, kita ngomong kalau otomotif, ya rajanya di Indonesia Jepang ya. Toyota sama Honda aja itu beda. Dulu saya lama pakai Toyota, terus saya pindah ke Honda dan menikmati banget. Tarikannya lebih responsif, suspensinya lebih jejak, body rollingnya minim. Suatu saat saya beli Toyota lagi gitu ya, sebagai mobil kedua di samping Honda. Nah, butuh beberapa bulan untuk adaptasi. Awalnya tuh, aduh kok nggak enak ya, udah biasa pakai Honda. Sampai akhirnya harus dimodif lah, suspensinya lah kita ganti dan lain sebagainya. Sama juga dengan BMW dan Mercedes. Sama-sama dari Jerman, tapi tarikan dan suspensinya beda, experience-nya beda. Dan di situ kita harus hati-hati. Jadi Bakar Uang bisa bantu brand untuk dapetin traction dengan reduce entry barrier. Walaupun nggak masuk Bakar Uang, tapi gimana Apple bikin MacBook Air yang reliable tapi terjangkau, itu contoh nyata bahwa ketika harganya murah, entry barrier turun dan orang mau berkorban pakai produk yang experience-nya dia belum biasa. Beli dulu, lalu adaptasi hingga akhirnya terbiasa, dan setelah itu jadi loyal. Padahal awalnya nggak nyaman dengan UX-nya Apple. Sebaliknya, kalau produknya nggak punya experience yang butuh dibiasakan, maka Bakar Uang jadi nggak begitu relevan. Ngapain dikasih subsidi? Toh habis itu juga orang gampang pindahnya, switching barrier-nya kecil. Misalnya bioskop itu kursinya memang beda, tapi kursi nggak jadi switching barrier lah. Jadi mau bakar uang gimana juga percuma. Selanjutnya lagi adalah produk yang pembeliannya habitual. Nah ini yang paling menarik. Sekaligus paling bisa memanfaatkan strategi bakar uang, yaitu produk yang pembeliannya habitual. Misalnya grocery, kan orang beli kebutuhan rumah tangga tuh habitual. Kalau udah terbiasa beli satu tempat, kayaknya bakal balik situ-situ lagi. Sebagai habitual buying product, grocery itu butuh waktu untuk jadi kebiasaan. Dan dalam proses pembentukan kebiasaan itu, bakar uang masih make sense kalau dilakukan dengan baik. Kenapa habitual produk bisa manfaat ini dengan baik? Karena mereka bisa subsidi silang, bukan subsidi silang antar produk aja, tapi bahkan subsidi silangnya itu antar pembelian di awal dengan pembelian selanjutnya. Jadi katakanlah, kalau butuh 10 transaksi untuk seseorang bisa bangun habit beli di satu supermarket, maka brand bisa kasih subsidi untuk bangun kebiasaan di 10 transaksi awal. Nggak harus jual rugi, tapi jual harga modal aja udah cukup. Nanti begitu kebiasaannya mulai terbangun, biaya bangun kebiasaan yang di depan tadi, yang 10 transaksi awal, bisa dibayar dari transaksi-transaksi selanjutnya yang kita udah nggak bakar uang di sana. Maka dari itu bakar uang nggak make sense untuk produk yang nggak habitual, misalnya rumah. Karena pembelian rumah nggak habitual, siklusnya panjang dan tiap produk unik gitu. Jadi bahkan ketika dia happy, kalau next time dia mau beli lagi ya projectnya udah sold out, jadi nggak relevan ya. Nah selanjutnya lagi ada produk dengan yang sifatnya berlangganan dengan exit barrier tinggi. Contohnya kayak produk-produk provider seluler, internet atau provider internet ya, ini bisa banget manfaatin. Mereka diuntungkan karena exit barrier-nya cukup gede ya. Orang kalau di seluler, orang nggak mau gonta-ganti nomor terus, makanya beli di depan bisa kita kasih subsidi. Nomor perdana itu kan murah banget, tapi selanjutnya provider bisa dapat keuntungan dari pembelian kuota paket, pulsa, dan sebagainya. Begitu juga dengan internet provider. Proses narik kabel, bobok-bobok tembok, waktu pasang internet di rumah, itu exit barrier.
udahlah kalau nggak ada masalah signifikan sama provider ini lanjut aja gitu ya. Males bobok-bobok tembok lagi gitu ya. Nah, terakhir yang juga bisa mengaplikasikan bakar uang dan sudah, itu adalah produk dengan revenue stream dari consumable. Contohnya apa? Printer. Saya pernah beli printer laser color, harganya 2,75 juta. Karena bisa buat cetak full color, maka dia pakai 4 toner, cyan, magenta, yellow, black. Suatu saat salah satu tonernya habis yang black, terus saya beli. Harga salah satu tonernya itu 750.000. Artinya kalau 4 toner habis, itu kan 750 kali 4, sehingga totalnya 3 juta. Atau bahkan lebih mahal daripada beli baru. Barunya cuma kok 2,75. Ini juga sebenarnya bentuk bakar uang. Mereka jual mesin printernya tanpa keuntungan mungkin ya. Berharap dapat uang dari pembelian tonernya, consumable-nya. Walaupun bisnis ini akhirnya dibuat pusing oleh agen refill toner third party ya. Udah disubsidi mesinnya, berharap dapat uang dari penjualan consumable, ternyata dia pakai refill. So kesimpulannya, bakar uang itu nggak selalu jelek dan nggak masuk akal. Ketika kita ngerti hitungannya dan tahu caranya, maka hasilnya pun bisa amat sangat membantu bisnis, menurunkan risiko dengan memindahkan fixed cost ke variable cost, dan amat sangat logik juga ya. Tapi di sini saya nggak bahas konsekuensinya ke brand, karena itu topik berbeda lagi. Setiap kita melakukan diskon, selalu ada risiko ke brand gitu ya, dan itu nanti kita bahas di sesi terpisah. Oke, seperti biasa ada kuis pertanyaannya sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana, bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif Behavioral Science for Marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.